Oke Mas Adit, di video ini saya pengen bahas labet konslet betina yang katanya kalau diuntul dengan jantan dan itu ngawin akan mempengaruhi kinerja dari si betina sendiri. Itu menurut Mas Adit atau tanggapannya Mas Adit bagaimana Mas? Sebenarnya salah paham juga sih ya soal betina dikawinkan itu nanti durasinya berkurang, kalau enggak gacornya hilang. Itu sebenarnya salah paham karena dari dulu itu pun orang masih patokan sampai sekarang itu masih memakai soal ilmu-ilmu patokan ya. Jadi belum mengalami sendiri. Dari awal itu yang menciptakan bahasa betina itu jangan sampai dikawinkan itu orang-orang yang mungkin ilmunya masih nanggung. Jadi belum ilmunya itu belum dalam banget ke betina ya. Jadi masih setengah-setengah. Jadi akhirnya memutuskan seperti itu. Sebenarnya kalau untuk menuju konslet buat betina itu lebih bagusnya itu dikawinkan. Jangan sampai burung nggak dikawinkan. Kalau dikawinkan itu ketika di lapangan jadi kebal sebenarnya. Jadi kebal terus lebih cuek karena udah ada pasangannya. Intinya lebih enak lah, birahinya terkontrol kalau udah dikawinkan sama jantannya. Oke, jadi itu bukan jadi alasan ya Mas itu ataupun jadi masalah kalau betina diuntul dengan jantan dan itu ngawin. Dan ketika itu setelah ngawin dan nanti kan bertelur ya Mas, itu telur sendiri harus dibuang atau harus ditetapkan Mas? Ya, ketika bertelur betinanya ada yang memutuskan itu telurnya dibuang, ada yang dibabukan ke burung-burung lainnya. Tapi kalau saya pribadi itu rata-rata dibuang aja. Dibuang saja. Kenapa Mas Adit memilih membuang telurnya Mas? Ya jadi nggak ribet aja sih sebenarnya. Oh kayak gitu ya? Itu bukan mungkin ini harus dibuang atau mungkin supaya si betinanya lebih emosi lagi atau nggak ada kayak gitu Mas? Nggak ada. Jadi intinya ya ada juga yang mau ditetaskan, ditetaskan, akhirnya dibabukan ke burung-burung lainnya. Ada juga yang seperti itu. Oke, ini saya lihat di kandangnya juga memang sepasang ya Mas ini jantan dan betina, ada geluduknya dan kayaknya ini nggak ada tangkringannya Mas. Ini memang disetting kayak gini apa gimana sih Mas menurut Mas? Jadi ini kan jantannya kan gestang ya, tapi nggak terlalu parah banget sih. Cuma ketika betina ini mau dikawinkan, jantannya itu akhirnya gestang. Makanya saya nggak dikasih pangkringan. Gimana caranya biar jantannya itu bisa mengawinkan betinanya, itu aja. Berarti ini sama sekali Mas Adit nggak takut ya Mas untuk betina awin ya Mas ya? Nggak takut. Malah dibiarkan si jantannya harus ngawin ke betinanya Mas ya? Iya, soalnya pengalaman juga sih dari awal saya pegang betina konslet itu ketika birahinya semakin naik. Jadi birahi betina kan kalau sering digantang birahinya semakin naik. Akhirnya cuma mengeluarkan gay-gaynya aja dan suara konsletnya itu jarang. Akhirnya cuma mengeluarkan gay-gaynya aja dan nanti birahi kawinnya muncul saya kawinkan. Jadi nanti otomatis fit lagi. Oh, berarti solusinya ketika si betina sudah mungkin birahinya udah terlalu tinggi, ya itu harus dikawinkan. Harus dikawinkan. Oke. Terus berlanjut ke perawatan Mas. Setelah mungkin si dijodohkan. Itu rawatan hariannya bagaimana sih Mas biasanya? Kalau saya rawatannya itu tetap seperti ini ya, karena udah gacor sama pasangannya, saya rawatan tetap seperti ini dan rawatan seperti sebelumnya ketika masih single. Gitu. Rawatan tetap, yang penting jangan sampai ganti-ganti. Kalau sampai ganti-ganti biasanya itu birahinya nggak jelas kemana. Yang dimaksud ganti-ganti itu dari pakan atau segi jemur atau pakan atau apa sih Mas yang dimaksud ganti-ganti itu? Ya dari segi semuanya, dari pakan bisa, terus soal penjemuran juga banyak yang nantinya itu diganti. Yang tadinya jemur 1 jam ditambahin lagi jadi 2 jam gitu. Banyak-banyak seperti itu, makanya rawatan jangan sampai ganti, tetap seperti itu. Berarti misalkan sistem jemurnya 1 jam harus 1 jam. 1 jam. Untuk jamnya juga harus konsisten, misalnya jam 8 harus jam 8 kayak gitu. Nah, kalau soal jam sih nggak perlu kita main konsisten, tapi
lebih bagusnya itu konsisten. Tapi kan kita nggak tahu juga panasnya itu satu hari kan kadang nggak panas, mendung gitu kan. Nah kalau soal mendung itu nanti biarkan tetap di sini aja, burungnya itu tetap mandi sendiri, nggak apa-apa. Oke gitu. Berarti mandinya mandi sendiri, nggak perlu dipancing dengan semprotan kayak gitu. Iya kalau posisinya itu lagi nggak ada panas. Oke gitu. Terus untuk menu pakannya mas, biasanya masnya pakai apa aja? Misalkan burung itu masih proses, belum konslet Eh, untuk si betina mas. Kalau masih proses itu saya kasih pakan kencang biar kencang? biar naik birahinya, karena burung konslet itu birahinya tinggi tapi nggak terlalu tinggi banget. Birahinya tinggi tapi nggak terlalu tinggi banget. Tapi kalau birahinya itu terlalu tinggi itu pasti burungnya tidur, ngeriwik intinya ya, ngeriwik. Jadi birahinya itu di bawah birahi yang ngeriwik. Dan nanti setelah burung itu udah mulai gacor, tapi ketika udah pasangannya intinya udah konslet lah ya, udah konslet baru saya kasih polosan. Polosan. Untuk ekstra buding masih berikan apa aja mas? Nah, extra fooding saya pakai jagung setiap hari. Jagung setiap hari. Kangkung Kangkung saya enggak, sama sekali nggak pakai. sama sekali. Ini diterapkan untuk jantan betina sama aja. Sama aja, Ekstra buding wajib jagung. wajib. Tapi kalau doyan aja sih. Kayak gitu. Oke mas, ini kan hari ini terlihat di kandang kotak. Ini Iya. kesehariannya memang di kandang kotak apa gimana sih mas nantinya? Apa harus dipindah ke kandang bulat juga atau full di kandang kotak? Nah, sebenarnya sih ini karena ini playernya betina, itu saya cenderung ke di sangkar bulat ya, bukan sangkar kotak. Ini saya pakai sangkar kotak sementara itu buat memperkawinkan aja betina. Oh kayak gitu. Jadi ini kan birahi kawinnya udah muncul, saya pindah di sangkar kotak itu suruh ngawin dulu. Soalnya kalau jantannya itu kan gestang, jadi kalau ketika di sangkar bulat itu pasti gesek tangkringan juga ya. Iya. Jadi kalau di bawah itu susah, mending saya taruh di sangkar kotak, jangan kasih pangkringan, cuma Biarkan kasih suruh kelopak kawin. aja. Untuk labet konsep betina, karena saya sering lihat juga di YouTube ada betina diuntul dengan paut atau yang pilik kayak gitu. Tanggapannya masnya gimana untuk yang seperti itu mas? Ya boleh-boleh aja sih, jadi betina itu diuntul paut, tapi semua burung lovebird, semua burung lovebird ya, jantan maupun betina itu tetap butuh perkawinan. Jadi kita jangan melihat dari sisi pas digantangan aja. Digantangan kan banyak juga yang bawa betina konslet itu sama untulan paut kan banyak juga ya. Itu kan fungsinya sebenarnya buat meloloh aja ketika di lapangan pas belum digantang ya. Nah itu cuma buat meloloh, buat menyetabilkan birahi. Tapi sebenarnya itu di rumah ada jantannya. Jadi ketika betina itu muncul birahi kawin itu kan otomatis burung lovebird betina ataupun jantan itu kan pasti mengeluarkan birahi kawinnya nantinya. Jadi ada masanya nggak stabil. Nah waktu ketika burungnya itu mulai nggak stabil karena birahi kawinnya tinggi, itu kita kawinkan. Jadi kalau benar-benar murni itu pakai untulan paut nggak ada jantannya, itu pasti kita bingung ketika burungnya itu mulai nggak stabil. Itu aja sih. Karena mungkin durasi paut juga nggak lama ya mas ya. Iya. Mungkin 3 bulan nanti udah keluar birahinya juga untuk si pautnya. Nah soal itu kalau paut udah umurnya udah 2 bulan ke atas, itu kan birahi mulai keluar ya. Terus suaranya juga udah mulai latah atau gacor kalau untuk paut ya. Itu sangat mengganggu banget buat player kita betina. Oke. Berarti memang ya lebih bagusnya ya tetap sewajarnya aja, jantan dan betina berpasangan kayak gitu. Ya itu nggak ribet sih sebenarnya, nggak ribet. Lebih bagusnya itu. Oke. Terus tadi di belakang ada Mas Yuli mas ya. Iya. Mas Yuli ini perawat dari tim sini mas ya. Iya. Oke. Jadi Mas Hari, Mas Yuli sendiri yang setiap harinya merawat burung mas ya kayak gitu. Iya. Ya sekalian bantu-bantu ya. Iya. Terus untuk Mas Adi kan jual vitamin dan pakan juga. Untuk vitaminnya diberikan ketika jemur atau setelah jemur mas? Kalau saya setelah jemur. Setelah jemur. Ini burung bahan ya mas ya? Iya. Untuk burung bahan. Kalau udah konsep sudah tidak perlu lagi. Kalau soal konslet kita cari fit itu yang buat tenaga aja. Ganti tenaga aja. Oke. Tapi untuk vitamin yang Mas Adit itu buat apa sih mas? Itu sebenarnya buat proses pengacoran sih. Proses pengacoran. Oke. Untuk perawatan tadi
konsisten penjemuran untuk mandi dan extra breeding pakannya harus seperti itu ya Mas ya. Jadi jawaban Mas Adit memang pasti dan nyata ya Mas ya. Ya. Labet betina nggak perlu ditakuti kalau si betina mengalami kawin atau bertelur. Ya. Oke Mas Adit, ini terima kasih sekali penjelasannya. Mungkin ada banyak teman-teman yang masih ragu dengan labet betina atau pelihara labet betina. Ini mungkin menjadi jawaban ya Mas ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat labet lovers yang masih ragu dengan betina. Mudah-mudahan Mas Adit juga sehat selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat labet lovers di Indonesia. Amin. Terima kasih Mas.